mana kita bertugas mengurus seluruh keperluan seluruh keluarga yang di situ belum tentu nanti ada keluarga ini. Masalah pakaian saja, masalah sikat gigi, masalah kalau tutup kodol dibuka terus atau ada yang suka ditutup. Nah itu juga masalah konflik yang biasa dijumpai di dalam rumah tangga. Peran di sini adalah peran, salah satunya adalah peran seorang ayah dan peran seorang ibu. Bukan ini tugasnya ibuku ini. Nah itu kan juga kita kurang bagus ketika itu disampaikan di dalam atau mungkin disampaikan dengan anak. Ini kok orang tua ini bukan tugasnya ibu, ini bukan tugasnya ayah. Yang benar ini tugasnya siapa? Nah itu konflik peran di dalamnya. Nah ini konflik yang cukup berat adalah konflik orang ketiga. Nah ini juga ya seru-seru, cukup sangat menguji kesabaran, terutama memang data yang diperoleh dari Dispenduk atau BPS itu memang orang ketiga ini isunya paling banyak ditemui di pegawai negeri, di mana memang interaksi lebih banyak adalah dengan rekan sejawat. Kadang di rumah juga masih diteleponi, Pak, Bu, ini kerjanya bagaimana? Nah, itu sebagai tantangan atau konflik yang nantinya akan muncul di rumah Anda. Konflik orang ketiga, di mana mungkin pasangan kita ditempatkan di jauh dari rumah, otomatis kita akan LDR, long distance marriage. Nah itu dia intensitas pasangan kita untuk berinteraksi dengan mungkin sekretarisnya, bawahannya. Nah itu memang awalnya diawali oleh curhat, lama-lama kok nyaman dengan si A, dengan si B. Nah itu adalah bibit-bibit orang ketiga. Misalkan antara orang tua dan anak, mertua dengan menantunya. Itu adalah intergenerasi, intinya generasi yang di bawahnya atau mungkin dua generasi di bawah kita, mungkin dengan cucu kita. Nantinya ketika kita sudah pensiun itu muncul konflik ekonomi intergenerasional. Nah ketika kita menghadapi konflik tersebut, itu ada cara yang digunakan untuk meminimalisir stres kita. Nah ini akan saya berikan tips-tips ringan yang bisa dilakukan oleh ibu ketika menghadapi situasi konflik atau situasi stres yang ada di dalam rumah tangga. Yang pertama, karena faktor utama berumah tangga itu yang penting adalah komunikasi. Sering ibu perceraian itu terjadi karena kurangnya komunikasi. Kadang komunikasi itu kurang karena apa? Mungkin istri sungkan menyampaikan unek-uneknya, atau mungkin bapak tidak bisa menerima masukan atau pendapat seorang istri. Nah, ada seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana ibu? Butuh ketika kita sudah tidak bisa menangani antara dua orang kita, butuh sosok yang dihargai oleh misalkan oleh pasangan kita. Tentunya kita memilih orang tersebut itu yang benar-benar netral, bukan berpihak salah satu, mungkin berpihak ke istri atau berpihak ke suami, jangan. Tapi kita pilih pihak yang netral. Jadi kita tidak ada efek kepentingan. Misalkan kalau ada seseorang atau mungkin orang yang kita segani itu nggak suka dengan pasangan kita, jangan sampai seperti itu. Ya, nanti bukan malah menyelesaikan menangani tambah amburadul, tambah runyam. Ya. Jadi harus mencari sekiranya yang netral. Mungkin ada guru ngaji yang bisa membantu kita, ada teman yang bisa menangani kita, itu cari seseorang yang seperti itu. Ya, bukan mungkin kita awalnya curhat, mungkin dengan orang-orang yang kita segani curhat dulu. Pak, Bu, ini seperti ini, saya seperti ini. Ketika beliaunya menyampaikan hal yang
kita anggap netral, beliaunya bisa menjadi perantara kita untuk menyelesaikan masalah, mungkin kita meminta bantuan orang tersebut. Jadi selain membangun komunikasi, memang suami istri harus sering-sering komunikasi, karena itu intinya dari sebuah keluarga. Karena sebenarnya silent killer adalah pembunuh diam-diam keluarga, itu adalah kurangnya komunikasi. Ketika kita menganggap, mungkin kita saking pegelnya itu diam, itu malah nanti lama-lama itu yang akan membuat konflik itu semakin menumpuk dan berujung perceraian itu seperti itu. Jadi diam atau kurangnya komunikasi itu adalah silent killer dari sebuah keluarga. Ini ada penelitiannya. Itu. Jadi secara rutin suami dan anggota keluarga mendengarkan dan membantu berbeda. Memang sebenarnya kalau parenting atau seperti itu harus ada dua pihak, gak hanya ibunya saja, gak hanya suaminya saja. Jadi harus bersama berkolaborasi supaya sama-sama membina atau sama-sama memperbaiki. Iya, saling mengingatkan. Itu biasanya ada, saya pernah melihat satu seminar orang, jadi suami istri harus